Tahukah kamu, seorang ibu bekerja menjalani setara dengan 2,5 pekerjaan penuh waktu. Itu berarti 98 jam per minggu, mengelola lebih dari 34 tugas berbeda setiap hari. Total 200. 38 tugas dalam seminggu, bahkan sebelum mulai bekerja. Tapi tetap saja, masih ada yang bertanya, ibu bekerja itu ngapain aja sih seharian? Kalau kamu merasa kewalahan, kamu tidak sendirian. Di video ini, aku akan bagikan strategi ampuh untuk mengelola waktu sebagai ibu bekerja dengan 3 anak tanpa rasa burnout. Yuk, kita mulai. On fire. Halo. Kita semua tahu, dalam sehari cuma ada 24 jam. Tapi entah gimana, kita harus kerja, ngurus anak, masak, beberes rumah, jadi istri yang baik, dan masih harus punya waktu buat diri sendiri. Kok bisa? Saya pun pernah berada dalam situasi yang sama, merasa kewalahan dan seolah tidak pernah memiliki cukup waktu. Namun, setelah menerapkan 7 strategi manajemen waktu untuk ibu bekerja berikut ini, segalanya mulai berubah. Dan saya yakin strategi ini juga dapat membantu Anda. 1. Bangun lebih awal demi pagi yang tenang. Setiap pagi seperti medan perang, aku bangun bersamaan dengan anak-anak dan hasilnya. Kacau. Tiap pagi isinya buru-buru. Marah bangunin anak, nyiapin sarapan, cari seragam, antar sekolah. Rasanya kayak aku selalu ketinggalan. Ternyata cara kita memulai pagi sangat mengaruhi hari kita. Aku bangun 30 menit lebih awal, ngopi santai, tarik napas dalam, dan bikin rencana hari itu. Aku bangun sebelum kekacauan dimulai dan pagi terasa lebih tenang, terkontrol, bahkan menyenangkan. Percaya deh, 30 menit untuk diri sendiri itu benar-benar game changer. 2. Bikin family routine board. Rasanya aku seperti mesin pengingat berjalan. Sikat gigi, siapkan tas, pakai sepatu. Tapi tetap saja, setiap pagi ada yang lupa sesuatu. Seolah aku satu-satunya yang harus memastikan semua berjalan sesuai rencana. Sekarang, aku bikin family routine board di kulkas. Jadwal makan, kegiatan, tugas rumah. Semua ada di situ. Hasilnya, anak-anak mulai cek sendiri. Dan aku senang karena tidak harus mengingatkan terus-menerus. Lebih sedikit stres, lebih banyak kerja sama. 3. Strategic power hour. Dulu, aku ngerjain pekerjaan rumah secara acak sepanjang hari, sibuk terus, tapi nggak pernah benar-benar selesai. Sekarang, aku punya power hour. 1 jam fokus buat nyelesain tugas besar. Bikin schedule setiap anak, budgeting, cuci baju, bersihin rumah, meal prep. Tanpa distraksi, langsung kelar. Rasanya kayak rumah di-reset dalam 1 sesi. 4. Terapkan aturan 2 menit. Aku sering banget nunda pekerjaan kecil dengan alasan, nanti aja. Tapi kenyataannya, nanti itu nggak pernah datang. Lalu aku coba aturan 2 menit. Kalau sesuatu bisa selesai dalam 2 menit, langsung kerjain. Balas chat, lap meja, rapihin barang. Sekarang, nggak ada lagi tumpukan tugas kecil yang numpuk jadi gunung. 5. Kelompokkan tugas yang sama. Dulu, aku loncat-loncat dari urusan kerja, nyuci baju, masak. Hasilnya, capek, tapi tetap merasa tidak produktif. Sekarang, aku ngelompokin tugas, balas email sekaligus, beresin rumah dalam 1 sesi, masak buat beberapa hari. Metode ini menghemat banyak waktu dan energi. 6. Metode time blocking to-do list. Aku dulu rasanya nggak ada habisnya. Semua pekerjaan, anak-anak, dan urusan rumah bercampur jadi satu. Sekarang, aku pakai time blocking, menjadwalkan waktu khusus untuk setiap tugas.
Setiap hal punya waktunya sendiri. Aku atur waktu khusus buat kerja, main sama anak, urus rumah, dan istirahat. Saat kerja, aku fokus. Saat bareng anak, aku beneran hadir. Guilt? Hilang. Produktivitas? Naik drastis. 7. Delegasikan seperti CEO dan gunakan otomasi. Dulu aku mikir, aku harus ngerjain semuanya sendiri. Padahal, itu bikin aku kelelahan sendiri. Aku tidak mau merepotkan suami atau anak-anak, jadi aku ambil semuanya sendiri. Sampai akhirnya kelelahan. Aku sadar, CEO tidak melakukan segalanya sendiri. Mereka mendelegasikan dan mengotomatisasi. Aku mulai membagikan tugas kecil ke anak-anak. Anak pertamaku bisa bantu nyiapin seragamnya sendiri. Anak yang lebih kecil bisa rapihin mainan. Aku juga otomatisasi tagihan, belanja bulanan, dan tugas rutin lainnya. Anak-anak belajar tanggung jawab, dan aku tidak lagi merasa kewalahan. Pelajaran penting, ibu tidak harus melakukan semuanya sendiri. Mindset, done is better than perfect. Dulu, aku suka perfeksionis. Ngecek ulang daftar tugas, rapihin rumah terus-menerus, pokoknya nggak bisa santai sebelum semuanya sempurna. Perlahan, aku mengubah pola pikirku. Done is better than perfect. Aku fokus pada progres, bukan kesempurnaan. Rumah nggak harus selalu rapi, to-do list nggak harus kosong. Yang penting, aku hadir buat anak-anak, nggak burn out, dan kadang cukup baik itu sudah lebih dari cukup. Produktivitas bukan soal melakukan semuanya, tapi tentang melakukan yang penting dengan cara yang lebih cerdas. Luangkan waktu untuk diri sendiri, atur ritme hidup, dan percayakan tugas pada orang lain. Karena ibu yang tenang bukan ibu yang melakukan segalanya, tapi ibu yang tahu apa yang benar-benar berarti. Jadi, strategi mana yang mau kamu coba duluan? Tulis di komentar yuk. Kalau video ini bermanfaat, bagikan ke sesama ibu yang butuh tips ini. Dan kalau kamu suka video ini, jangan lupa subscribe. Ayo bangun komunitas di mana para ibu saling mendukung. Sampai jumpa di video berikutnya.